Balik lagi sama gua Tirta Wicasana di YouTube gua Tirtos Garage. Nah, kali ini gua lagi ada di Indonesia Motorsports Heritage Museum. Beginilah dia. Nah, kali ini dia nih ownernya yang punya museum ini kan. Nah, ini dia Om Anton Novianto. Siap, Om. Yo. Thank you, Om. Nah, ini gimana sih nih Om ceritanya bisa kepikiran bikin museum kayak gini nih Om? Gimana mulainya ya? Nggak, jadi ini kan museum ya, cuman sebenarnya bukan museum betulan ya. Dia museum, makanya namanya museum wannabe. Iya, museum wannabe. Lebih mirip garasi kali ya. Garasi, cuman ya ada beberapa mobil dipajang gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Cuman keren banget sih Om ini. Karena di Indonesia tuh ya udah ada sih ya di Malang ya. Ada ya, itu kan cuman, kalau itu museum beneran. Iya, itu. museum beneran ya, dan itu mobil itu. macem-macem udah dikumpulin ya kan. Nah, di Jakarta kayaknya baru di sini nih Om ya. Ada lagi nggak Om? Dulu ada museum Sentul ya. Oh iya, tapi udah cuman lebih apa umum ya. Kalau ini sebenarnya yang unik itu cuman karena dia lebih ke motorsport. Oh, iya, jadi mencoba mengumpulkan apa ya, yang sisa-sisa yang masih ada lah ya, yang bersejarah lah bersejarah, ya. Tapi khususnya motorsport. Ada ceritanya semua sih mobilnya. Ya, kira-kira gitulah. Nah, kayak gini nih, ini ada Celica ST165 nih Om ya. Ya, ST165, Celica GT4 ya. GT4, 185 sama 205 nih Om ya. Ya. Keren banget sih Om, lengkap banget. Cuman ya memang yang kan di sini ada yang museum, ada yang non museum. Maksudnya kalau yang museum itu dia mobil yang bersejarah ya, punya sejarah di motorsport. Tapi kalau yang non museum itu biasanya mobil yang masih bisa dipakai harian, mobil biasa lah. Kayak dua ini mobil biasa. Jadi kayak apa kalau di kita nyebutnya rally look lah ya. Iya, cuman stylenya aja nih Om, liverynya dibikin rally. Iya, yang rally beneran yang ini. Iya, ini rally beneran. Iya. Karena udah roll bar. Iya, gitu. iya benar. Nah, ini mesinnya di bawah nih Om ya. Karena emang temanya museum kan pengen di display gitu mungkin. Ini mesinnya ada di luar. Tadinya kita pengen niru museum di Jepang lah ya, biar kayak museum beneran. Jadi mobilnya dipajang, terus mesinnya di sampingnya. Biar gitu. orang bisa ngeliat detail mesinnya gitu kan. Apa mimpinya gitu. Cuman karena tempatnya penuh, jadi belum nanti mungkin Om ya bakal dibikin kayak gitu ya kan. Nah, kalau ini masih standar nih Om ya. Ini standar. Cuman stylenya aja ya. Ini ganteng banget sih. Yang ngikutin apa ya? TTE dulu Om ya. WRC TTE ya? Iya, TTE dulu. Dua-duanya TTE liverynya begini nih Om ya? Kayak gini? Kalau 165 emang begini nih? 165 begini. Oh. Bukan Castrol ya, apa ya? Kalau Castrol kan yang ini. Ini Castrol ya? Ini, tapi bukan Marlboro juga sih. Bukan Marlboro ya? Oh, dulu masih TTE Repsol sih. Om. Dulu masih Repsol. Keren sih, keren. Yang four wheel nih Om nih, dua-duanya? Yang ini asli four wheel. Ini four wheel ya? Yang ini sebenarnya yang kita nyebutnya bancinya. Oh ya, iya. GTS ya, bukan GT4. Jadi dia front wheel. Front wheel. Ya kapnya beda kan, kap mesin beda. Ini bumper nyambung sampai bawah, sama wing belakang beda. Kalau white body-nya sama Om? Sama. White body sama ya? Oh iya. Tapi kalau yang nggak tahu ya, kalau di apa ya, ada yang benernya ya. Kalau misalnya ini kan ST185 GT4, dia ada bancinya. Yang ST183. Kan mirip gini ya. Tapi kalau kita parkirin sebelahan, itu ternyata beda ininya. Apa namanya? Bodinya lebih gembung yang ini. Lebih lebar. Lebih lebar ini. Ya mungkin emang buat gimana ya, mesin lebih kenceng kan. Tapi kalau kita nggak parkirin bareng gini nggak kelihatan. Nggak ngeh mungkin ya. Iya. Ini juga mesinnya kan ada beberapa macam Om ya. Iya, kalau yang ini biasanya 3SGT. Iya, 3SGT ada, yang 3SFE juga ada ya, yang basic. 3SGE ada. Iya, macam-macam sih. Nah, lanjut lagi nih yang di belakang nih Om nih.
Sip. Ini Timor nih Om ya. Timor, ayo. Ya. Nah, Nih, taruh di mana sini ya? Ya di situ ya Om. Nah, ini ada Timor nih. Ini emang buat rally nih Om ya. Iya, jadi kan kalau di sini kan tadi gue bilang ada yang museum, ada yang mobil non museum. Iya, yang masih di luar nih ya. Ini termasuk yang museum karena dia memang dulu dipakai di rally kita. Gitu. Ini Timor. Ini Timor sebenarnya Kia ya. Oh, jadi Timor itu kan sama ya? Kia. Kalau nggak salah. Nah, kebetulan mobil ini tuh dari UK. Dari UK ini Om. Infonya begitu. Oh. Jadi dia mobil dari kita dikirim ke UK. Build di sana. Bodinya aja, jadi body, roll bar, semua tangki bensin, kaki-kaki, semua dari UK datang ke sini, dikirim lagi, baru mesinnya dipasang di sini. Oh, jadi bukan Timor biasa nih, emang buat race, bangunnya juga di luar nih dulunya. Alumni sana lah gitu. Timor juga sekali ada Timor, bukan Timor sembarangan. Iya. Ya, ini berarti udah pernah dipakai race nih Om nih. Dipakai rally ya? Iya, rally. Iya. Emang rada beda sih kalau kita lihat detailnya, beda lah sama yang atau kalau bangunan dari sana kan lebih serius kali ya, mungkin lebih serius, karena lebih rapi, lebih dipikir. Waktunya lebih banyak ya. Penting jadi lihat dari bawah, dari tangki bensin, mereka bikin tangki bensin itu aja beda banget gitu. Terus bawahnya ini kayak ada lapisan apa ya, kayak Kevlar gitu. Oh, standarisasinya kayaknya gitu ya. Ya lebih serius lah. Iya. Nah, kalau ini mobil rally, mobil rally. Nah, ini dia lumayan lengkap nih di sini nih. Iya, ini drag race. Jadi Om Anton nih kalau mau balapan tinggal milih mobilnya. Mau rally ada, drag race ada, sirkuit juga ada Om ya. Ada sirkuit. Buat sirkuit ada di dalam. Nah, ini basicnya Mazda apa nih Om nih? Nah, ini Gox itu ya. Iya. Ini bagian dari museum yang drag race. Tapi koleksinya alhamdulillah baru cuma satu. Iya. Moga-moga nambah. Bertambah ya Om ya. Ini kebetulan dulu punya sahabat saya. Dulu mobil ini awalnya tuh punyanya Mas Yongki. Mas Yongki itu kalau kita tahu Om Turbo lah namanya. Iya. Terus dibeli oleh sahabat saya juga namanya Om Yakob. Nah, dipakailah drag race. Jadi waktu dipakai Om Turbo juga dipakai drag race, dipakai Om Yakob dipakai drag race lagi. Cuman lebih serius lah gitu. Aslinya ini 808. Mazda 808. Mazda 808 Coupe. Jadi dulu tuh Mazda 808 Coupe sama RX-3 itu kembar. Tapi bedanya, beda di mesin mungkin yang satu RX-3 tuh rotari. Kalau yang 808 tuh piston. Ya beda-beda muka beda. Face-nya gitu lah ya. Dashboard beda. Tapi ini udah dibikin face-nya RX-3 ini masih 808. Oh, masih 808 ya. Ini dia masih pakai 808. Cuman lampu belakang udah RX-3. Iya. Sama mesinnya nih Om. Mesinnya ini udah rotari nih, rotari turbo ya, 13 BT. Oh, 13 BT. Iya. Iya. Ngeri sama sih nih Om. ban-bannya aja yang ganteng ya, lebar gitu. Looks-nya sih oke banget nih. Nah, ini balik lagi nih mobil-mobil apa? Oh, Fiat? Belum, enggak ya? Iya. Fiat nggak usah. Nggak usah, langsung sini aja ya. Ya. Nah, ini di sini ada mobil-mobil daily-nya juga nih Om ya, yang bisa dipakai jalan lah, bukan daily juga sih. Iya. Kalau daily kayaknya agak sayang juga Om. Boros bensin. Boros waktunya. Boros bensinnya, iya. Nah, ini Wonder nih Om ya. SB4 nih. SB4. Jadi ini Wonder sebenarnya ini Wonder biasa. Cuman saya dulu punya nostalgia aja dulu zaman SMP, SMA kan pakai Wonder. Wonder sedan gini juga. Wonder gini persis gini. Cuman warnanya putih, ini dapetnya warnanya biru ya sudahlah nggak apa-apa. Cuman ini dapetnya agak lumayan istimewa ya, karena kan catnya masih orisinil nih. Masih ori nih Om catnya cat semua. ori, interior ori. Wah, nah kalau Wonder tuh yang susah tuh bumper. Bumper ini kan kalau ini kan masih perawan bumpernya. Belum pernah ngecat ya. Belum pernah ngecat, belum pernah kena dempul. Nah itu yang agak susah. Sama Om, kayak temen saya lagi bangun Wonder Om. Lagi iya, yang megang kamera. Beliau. Iya, cuman dia SB3 Om. Oh, SB3 harganya mahal sekarang. Ya? Kalau ini kan masih murah lah. Iya, belinya dari saya Om, di price harga itu. Gitu. Nah, ini sedannya nih ya. Cakep juga nih. Susah sih Om, ini penyakitnya bedak ropos Om ya. Iya sih. Penyakitnya rata-rata bedak ropos. Cuman emang lebih cakep yang SB3 ya, yang setrikaan lebih cakep. Cuman karena nostalgianya. Iya.
Nah, ini daily-nya nih agak ngeri juga nih Om ya. Ini Evo 4 nih. Iya, Evo 4. CN9A. Evo 4 asli Om nih? Insya Allah ya. Insya Allah asli nih Om ya. Waduh, ngeri juga nih. Nggak tahu lah, ntar dicek aja deh. CN9A berarti nih Om ya? Ya mungkin ya. Iya. Sekarang kalau convert juga bisa sama kok, bisa mirip. Bener plek-plekan sih. Plek-plekan sama. Memang tapi bangun Evo sekarang itu, wah parah sih Om harganya ya. Iya, harganya udah terlalu mahal ya. Udah. Nah kalau ini emang Om bangun sendiri nih Om nih? Enggak sih, beli udah begini. Beli udah jadi begini ya? Emang enakan begitu tuh Om? Iya. Cuman waktunya sih. Nah sekarang udah terlalu mahal kan? Iya, udah terlalu mahal Om. Udah nggak susah dan lah. enakan beli jadi gini Om, ngumpulin partnya ya kan susah banget. Udah susah, mahal. Aduh, ini ganteng banget sih Om. Ini full standar nih Om ya dibangunnya? Stok nih ya. Full stock? Oh, sampai turbo semua mesin? Stok. Boleh lihat mesinnya nggak nih Om? Boleh. Yuk. Nah, kita lihat nih mesinnya nih. Ya. 4G63 nih Om ya? Iya, stok lah, full standar. Iya, ini jarang banget nih. Evo 4 full stock CN9A asli lagi. Waduh. Biasanya kan ya dimainin ya Om, orang punya Evo kan. Ya pengen dimainin, cuman belum ada rupiah. Bisa aja sih. Standar sebanyak aja. Ini ya sewaktu juga ada. Waktu. Iya. Mahal soalnya ini ya, apa? Nge-build-nya ya? Nge-build ya. Partnya emang, tapi banyak banget Om nyari partnya. Iya sih. Kalau untuk Evo 4. Nah ini bedanya sama Evo 3 nih di reverse ya. Kalau Evo 3 kan gearboxnya di sana, camnya di sini gitu. Kalau Evo 3 kan masih mirip sama Eterna ya? Iya, betul. Peralihan sih dia. Evo kayak satu-satunya mesinnya yang camnya di sana, camnya di sini digeser gitu Om ya. Ini jarang banget sih Om yang masih full stock begini. Iya sih, masih standar sih ya. Sampai filter udara. Filternya masih. Nggak open filter. Karena orang punya Evo pasti gatel Om tangannya Om. Ya ini juga gatel. Bener ya Om berarti? Ya karena uangnya belum ada aja, kalau uangnya ada gatel. Iya. Sampai turbo masih asli semua Om. Asli. Masih standar, radiator. Interior juga masih asli, masih pelek juga masih bawaannya. Iya, masih asli. Itu tantangan yang berat sih. Lu punya Evo nih, tapi nggak lu apa-apain gitu kan. Kayak lu beli Ayla gitu, lu pakai doang kan, itu susah banget sih pasti. Godaannya. Suspensi masih. Iya, sampai suspensi ya. Cuman ini aja kali ya, tambahan ya, saya nggak tahu. Iya, kalau itu sih pelengkap mungkin Om ya. Waktu beli udah ada itu. Strut bar. Gokil sini Om. Ngerawat bisa sampai begini ya. Nah, kita ke mobil selanjutnya nih. Ngeri juga nih mobil daily-nya. Nah, ini lagi nih. Kalau ini agak sport ya Om. Mungkin ini yang versi nyamannya lah. Lebih nyaman ya. Lebih nyamannya. Cuman kencang juga. Ini basicnya apa nih Om nih? Aristo. Ini Aristo biasa. Aristo Vertex. Nggak biasa sih Om. Kalau Vertex ini nggak biasa nih Om nih. Iya, Vertex Edition ya. 2JZ nih Om ya. 2JZ GTE. 2JZ GTE VVT-i. Ya. Gila, ini juga full stock nih Om ya. Stok. Ya peleknya. Oh, velgnya ini Supra. Ya, tetap sih velg OM. OM-nya Supra tapi beda juga. Sama-sama JZ mesinnya. Kalau dalam masih stok sih semua. Full standar nih Om ya sampai. Oh, cuman dia pakai piggyback ya. Oh, udah piggyback. Cuman buat supaya gampang nyetel bukaan turbonya aja. Oh iya. Oh, untuk bus meter bus apa namanya? Bus. Ya, kontrol buat bukanya lah, bus controller. Mau dibuka berapa bar gitu. Itu aja sih sebenarnya. 2JZ GTE, transmisinya matic. Wah, ini enak banget sih ini mobil. Nah, ini dia nih mesinnya. Aduh. Udah pernah nyoba lari nih Om? Ya, belum sih, Mas. Belum ya? Emang jarang dipakai juga bensin ini Om? Ya nggak berani kenceng-kenceng lah, takut. Dyno pernah dulu, Dyno dapatnya 330. Tapi HP ya, kalau di on wheel-nya mungkin dua gede Om ya? Iya, di on wheel paling cuma 200-an ya, 280. Iya. Tetep Om, itu kenceng banget sih Om di on wheel. Lumayan. Untuk transmisi matic ya kan? Cuman piggyback aja ya? Piggyback. Kalau ngeliat dari mesin sih full standar ya? Standar sih, dia masih pakai ini. Iya, masih biasa. Turbonya juga masih standar, CT12. Twin ini ya?
twin. Jadi dia 2 kali bawah buka, nanti atas buka lagi. Oh iya. Benar-benar Om. Ini gokil sih. Suspensi standar masih. Yang mau beli Supra kan mahal banget tuh. Solusinya nyari ini. Cuman nyari yang GTE agak susah juga tuh. Susah ya, mesinnya mahal kali sekarang. Iya. Enggak, yang rata-rata Aristo saya lihat yang harga di bawah dikit ya GE mesinnya 3000 NA gitu. 2JZ GE. Kalau dimodalin yang mesin ini mahal di mesinnya ya? Iya, makanya Om. Nggak kena ya harga. Harganya jadi malah lebih lebih tinggi. Jadi JZ ini mahal karena emang ngencenginnya gampang sih Om, ganti single turbo gede. Iya. Iya kan nyentuh 500 HP kayaknya gampang sih. Banyak dipakai drifting mesinnya. Badak juga kuat ya kan. Badak ya. Cuman yang ini kan lebih terjangkau harganya kalau yang VVTi. Oh, yang VVTi. Kalau yang non VVTi malah yang mahal ya. Yang gen satunya ya. Supranya. Nah, copotan Supra. Benar. Tapi sekarang lebih banyak yang ini sih mesinnya. Yang ini juga udah mahal kok. Ya karena yang banyak beredar yang ini. Udah VVTi. Kalau Supra dipotong kan jarang lah ya. Kalau Aristo di Jepang dipotong kan mungkin banyak. Masih banyak. Mesinnya dia. Benar. Ya. Oke. Pada intinya sih 2JZ GTE ya. Lebih lengkapnya ya udah mahal banget sih. Gitu. Kita lihat dalamnya yuk. Nah, lanjut lagi nih kita. Ya. Nah, yang ini livery-nya Garuda nih Om nih. Iya. Ini kayaknya bersejarah juga nih mobil. Ini basicnya apa nih Om nih? Toyota Sprinter ya? Trueno. Kodenya TE71. TE71. Iya. Nanti ada fotonya di sana sih. Oh, pas zamannya dia race dipakai, ya. Ya. Ini sih udah emang buat race banget nih Om nih. Wah, di sini nih. Ini mobil-mobil legend semua nih Om kayaknya. Agak sempit ya. Memang tempatnya terbatas. Nah, kayak gini nih cat masih asli nih Om nih. Iya, khusus yang ini memang agak spesial ya, karena ini dapatnya memang masih asli. Maksudnya asli tuh stiker-stiker waktu ikut rally-nya masih nempel. Nah ini gue pengen ngikutin, ya balik lagi pengen ngikutin museum di luar negeri ya, kayak di Jepang. Jadi kalau di sana tuh dia itu sering majang mobil kondisinya apa adanya gitu. Nah itu gue waktu dulu tuh gue bingung. Ini mobil misalnya ada yang kacanya pecah, ada yang pengkong gitu. Ini ngapain sih mobil gini? Maksud gue kenapa nggak dibenerin dulu gitu kan? Kalau kita logika orang normal kan, benerin dulu, baru dipajang kan jadi keren gitu. Itu gue iseng tuh, akhirnya gue nanya kan. Terus dia jawab gitu, loh justru malah yang kondisi original dari aslinya begini, value-nya jauh lebih tinggi daripada yang sudah restorasi. Dia nunjuk tuh, itu restorasi. Itu pun kenapa direstorasi? Karena dia sudah tidak original, jadi mungkin pernah crash terlalu parah. Direstorasi. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, apalagi dengan stiker yang masih nempel, dia akan biarin aja gitu. Nah ini basicnya apa nih Om nih? Ini Vortex 3 KF kalau nggak salah ya. Jadi kita masuk nih mobil ini, namanya Vorcem. Tapi jarang juga tuh Om. Jarang tapi ada, itu masuk normal. Cuman bedanya kalau Vorcem itu pintunya 4. Oh kalau ini pintu 2. Iya. Terus kalau ini ada kan spoiler ya? Ada spoiler. Cem ada spoiler nggak ya? Saya lupa tuh. Gue lupa tuh. Cuman yang jelas kalau dia kan ini AWD dan turbo mesinnya. Ini AWD nih Om? Ini AWD. Kan kalau rally kan memang di era itu kan semuanya DOHC, injeksi, AWD, turbo. Itu basic rata-rata lah zaman itu ya. Untuk rally itu ya? Tahun 89, 90, 90-an awal itu ngetopnya itulah. Iya. Cuman beda-beda cc aja. Kalau anak-anak sekarang awam gitu kan lihat gini, Ford biasa gitu. Biasa. Iya karena ini AWD, turbo. Ini di kita ada ini memang mobilnya itu tadi Vorcem. Vorcem itu juga waktu itu untuk zaman tahun itu kan tahun 80 kan 90-an awal ya. Itu termasuk kencang kalau di kita. Di Indonesia mobil-mobil dulu tuh ya. Vorcem itu mesinnya sama dengan Astina kalau Mazda Astina. Iya. Nah itu sama tuh mesinnya. Tapi Astina yang di kita NA tuh Om ya? Semua Vorcem juga NA. Astina cemnya. Cemnya bukan ini ya. Cemnya. Nah kalau ini samanya? Nggak ada. Ya? Sama dengan Vorcem, cuman dia turbo dan AWD. Kayak 4G63 aja gitu Om. Sama, benar-benar kayak gitu ya. Bener Om, jadi kayak VR4 dengan Eterna. Iya, sama persis. Eternanya gitu. NA gitu ya.
Ya, ini kebetulan ini dulu punyanya papinya Mas Rio Haryanto. Mas Rio Haryanto itu pembalap F1, F1 Indonesia, F1 kita. Nah, ini punya papinya namanya Om Sinyo. Om Sinyo ini dulu mungkin era 70-an, 80-an beliau pembalap serba bisa lah ya. Dia go-kart juga, balap ancol, balap juga, rally juga, macam-macam. Nah, ini salah satu mobil rally-nya nih, Om. Mobilnya dia. Gokil sih Om ini. Tapi ini dipernis ulang mungkin Om ya? Cuman dipernis, biar lebih kuat lah ya. Kalau dipegang halus lah. Iya, gitu. iya. Kalau enggak dia tambah ngelotok-lotok soalnya. Stikernya sayang sih kayak gini. Makanya ini bukannya buluk ya, ini sejarahnya justru. Iya. Sejarahnya di sini yang mahal tuh. Gokil. Ini dalam-dalamnya masih asli nih Om ya? Ya sebagian masih asli sih. Ya banyak juga yang udah hilang, iya, tapi masih sih, Om. Masih kelihatan sebagian besar masih ini. Dulunya mengenaskan juga mungkin Om ya? Mengenaskan. Ini kalau nggak ada Om Anton nih nggak bakal bisa ngelihat lagi mungkin nih Om. Jadi mobil begini. ini kalau enggak di kampak. Di kampak sih. Mungkin udah banyak tuh Om dulu-dulunya di kampak ya. Udah di kampak. Sayang banget sih. Padahal historical ya. Iya, kira-kira gitu. Nah, ini banyak banget nih. VR4 nih Om ya. Ini ya Mitsubishi Galant VR4. VR4 nih, ada 4 cuy. Dulu kenapa banyak VR4? Karena memang di Indonesia tuh salah satu mobil rally yang tangguh tapi affordable ya, maksudnya nggak mahal gitu ya, itu VR4. Iya. Kalau saingan dia kan Toyota GT4 itu kan mahal lah. Terus kemudian Ford ya, ada Ford Cosworth, Escort gitu. Itu juga harganya mahal lah gitu ya. Lancia gitu-gitu ya. Ya, apalagi itu. Waduh. Itu nggak ada di sini. Ya ada lagi misalnya MG Metro dulu, ya mahal juga. Ya yang lebih masih terjangkau harganya dulu VR4. Makanya banyak di kita dulu mungkin VR4 Rally mungkin 20-30-an ada kali di. Ini tapi 4 unit ada di sini nih Om. Iya, yang masih bisa diselamatkan. Iya. Yang lain ada tuh Om yang udah nggak terselamatkan ya. Banyak Om. Banyak. Udah gitu mungkin dulu banyak opsi dipakai rally karena ada beberapa part persamaan kayak sama Eterna mungkin Om ya. Nah, yang salah satu yang bikin dia punah itu, jadi dulu kan dia rally. Setelah rally kan ketika keluar mobil-mobil barunya kan dia pensiun. Nah, masuklah kita ada era drag race. 90-an akhir, 90-an itu ada era drag race ya. Mobil ini karena dia AWD banyak dipakai drag race. Nah, akhirnya platformnya dibabat semua, dicopotin semua, dirubah kan, dienteng-entengin semuanya ya. Jadi nafas rally aslinya hilang. Jadi mobil drag race, mobil pokoknya asal bisa lari kenceng aja udah. Nah, yang susah tuh bangun mobil rally justru Om. Iya. Bener nggak sih? Iya. Kaki-kaki harus kuat, sasis harus kuat. Iya. Nah, kalau udah drag race berapa detik doang dihilangin kan? semua. Nah, makanya setelah kalau udah pensiun dari drag race mau kita jadiin balikin ke mobil rally lagi jadi agak susah. Iya. Karena udah pada dipotong-potong, udah nggak asli juga. Tapi ini masih asli semua nih Om ya. Kalau ini ya insya Allah masih walaupun nggak asli banget ya, cuman mungkin 80% gitu masih. Cuman liverynya dibikin livery luar nih Om ya. Nah, jadi gini. Nah, kalau ini saya lihat ada yang beda-beda nih warnanya. Ini kalau sih? Iya, ini belakangnya agak tua dikit. Ini yang hitam. Ya, itu mirip sih, yang 3 itu mirip. Jadi kan dia kan kalau mobil di sini, kalau mobil sejarah tuh gua maunya dikembalikan ke tampilan aslinya ketika zaman dulu dia bertanding lah. Nah, khusus untuk mobil-mobil balap touring, mobil ancol, itu kita dokumentasinya masih bisa dapat dari majalah zaman dulu kan masih ada tuh. Dan jumlahnya dulu nggak banyak. Misalnya mobil Om Tinton itu, kan ya cuman itu. Cuma itu doang. Jadi tinggal nyarinya, oh ini mobilnya ya udah begini gitu kan. Tapi kalau mobil rally itu karena dia jumlahnya banyak, jadi kita risetnya untuk mendokumentasinya tuh bingung. Ini mobilnya yang mana gitu ya, ini mobil yang mana, yang make siapa, yang mana, jadi bingung gitu kan. Begitu ada spare car juga biasanya gitu. Dan ini kan mirip-mirip, dan lagi dia biasanya berpindah tangan, biasanya kan dulu pertama dipakai misalnya orang Jepang, pembalap Jepang, kemudian beralih ke bapak-bapak bos kita lah ya. Bos kita pakai mungkin setahun atau 2 tahun, begitu sudah 2 tahun, ada mobil yang baru lagi yang lebih powerful lah ya. Ini kan nggak dipakai, dikasihlah ke pembalap yang
mungkin kelasnya di bawahnya di bawah, lagi. Jadi turun-turun terus gitu loh. Nah, itu berubah-ubah gitu. Livery-nya udah berubah-ubah ya. Livery berubah. Jadi bingung tuh Om ya. Ini bekas untuk siapa, ngejar bekas siapa mananya gitu agak susah. ya. Makanya ini kita masih bingung. Akhirnya gua bikin livery WRC aja. Iya, benar sih. Tim Mitsubishi WRC ini livery kayak gini ya, gue bikin gitu. Orang anak-anak rally sih pasti pada tahu livery ini sih Om. Ini legend kan banget ini sih livery. rally art ya. Iya, iya. Gitu. Nah, ini perbedaannya apa sih Om nih 44? Ada yang ada bangkunya mirip ya. belakangnya kan? Iya, ini ada yang grup A, ada yang grup N. Yang grup N mana nih Om? Grup N salah satunya ini. Ini grup N. Kalau grup N kan bisa secara kasat mata kelihatan dia lebih standar lah ya, jadi jok belakang masih nempel, kemudian plafon masih ada, biasanya harusnya karpet itu masih ada. Iya. Terus kemudian biasanya nggak ada, yang kelihatan banget tuh nggak ada lobang. Oh iya. Lobang di air itu. scoop yang di atap ya. Itu biasanya nggak ada. Ini grup N ya. Ini grup di N. bawahnya grup A berarti. Dia di bawah grup A ya. Kalau grup N itu lebih ke mobil pabrik ya. Oh, pabrikan, Jadi suspensi pabrik, gitu-gitu ya. Jadi biasanya tuh biasanya kalau RS ya, kita nyebutnya RS. RS tuh biasanya standar dijual sama pabrik tanpa kelengkapan kenyamanan. Contoh AC biasanya nggak ada. AC nggak ada tuh. Power window, terus pokoknya segala sesuatu yang kenyamanan electrical itu nggak ada semua. Yang penting mobil bisa jalan Mobil kenceng. jalan biasa terus dibelilah sama misalnya sama Rally Art misalnya. Nah, sama Rally Art dijadiin tinggal pasang roll bar. Kalau yang grup N ya, tinggal pasang roll bar, mungkin suspensi ganti dikit-dikit. Dengan regulasinya ketika itu ya, itu udah langsung ini. Wah, gokil. Nah, kalau yang lain nih? Yang lain ini grup A. Grup A dia lebih bebas ya, lebih kadang-kadang pakai gearboxnya udah yang dog drive, kemudian turbonya gede, segala macam. Speknya jauh. Ya. Suspensinya beda gitu. Wah, gokil sih. Kalau yang ini ada juga yang kayaknya ya dia asalnya grup N di upgrade jadi A. Kalau nggak salah yang ini nih. Ini saking banyak ini sampai lupa. Ya, ini mirip-mirip, takutnya parkirnya salah. Iya. Yang ini sepintas grup N kalau kita lihat dari bentuk roll barnya. Tapi dia ada apa ya? Ada sedikit upgrade gitu ya. Yang ini kayak air scoop ya. Air scoop udah grup A gitu. Ini sampai antena-antenanya emang asli begini Om? Ada antena, tapi antena dulunya seperti apa saya nggak tahu karena belum dapat. Kalau ini sebenarnya ini antena 80-an kalau kita nyebutnya tuh WISI itu kalau anak zaman dulu tuh antena Majolka. Iya, Majolka. Cuman karena dia udah terlanjur bolong, nah udah pasangin ini aja dulu sementara. Daripada bolong gitu. Karena udah memang ada aslinya ada antenanya emang dia untuk komunikasi kan. Dulu kan mungkin belum ada handphone kali ya, jadi kan pakainya itu. Masih pakai antena. Aduh. Nah, ini juga ada koleksi-koleksi diecast nih Om ya. Iya. Diecast, mock-kit, setir, jaket. Jadi kalau itu tuh sebenarnya ya itu tadi kan konsepnya museum, walaupun museum wannabe ya. Ya pengennya kayak kalau museum kan dia ada merchandise, betul. Apa ya pernak-pernik yang menerangkan inilah gitu. Nah, itu juga sama. Jadi ada mock-kit, ada diecast yang mobilnya ada di sini. Iya. Gitu kira-kira ada setir, ada jaket, ya gitulah. Jok-jok. Sampai Sega Rally aja ada. Sega Rally ini nostalgia aja sih kalau anak 80-an 90-an paham lah. Pasti. Ya nggak pernah main ini Om, anak sekarang berarti Om. Sekarang ya sekarang kan udah lebih canggih MT lah. Om, MT di tol gitu, tol Jepang. Ini kan jadul lah ya. Iya. Dan ini kan kebetulan mobilnya ada. Oh iya. Ini kan ST205 nih. Bener. Yang Celica Castrol itu kan ada mobilnya. Yang lebih jadul yang sana Om ya? Mesinnya? Yang jadul yang sana. Yang sana ya? Tuh keren tuh pakai. Yang ini malah. Ini 95 sana 98 Oh 98. Oh beda dikit sih tahunnya. Beda dikit. Ini udah Evo. Oh iya, udah Evo 4 ya. Ini udah Evo 4. Ini 98. Iya, Sega Rally. Oh iya, lebih baru ini. Iya. Ini 95, ini 98. Ini terakhir ya alat rally. Iya. Udah nggak ada lagi kan kayaknya ya? Sesudahnya nggak ada lagi. ya? Nggak ada ya? Kayaknya ini. Kalau Sega Rally cuma 2 ini. Dulu tuh saking serunya rally mungkin Om ya.
mobilnya ya, kan. Dulu kan ya. Kalau sekarang kan kayak agak boring gitu sih. Bener nggak? Saya juga nggak pernah ngikutin Om. Saya juga nggak pernah. Tapi sekarang lagi mulai rame lagi sih. Iya. Nggak, kalau dulu kan nggak kayak WRC-nya gitu kan kayak aduh. Ya mungkin ada tapi karena kita nggak ngikutin kali. Nggak ngikutin. Kalau dulu kan kita sering nonton ya, dulu kayaknya kan, dan dulu kan bapak-bapak kita itu kan memang apa ya, rally balap itu kan zaman dulu kan hidup banget. Iya betul. Sekarang juga lagi mulai hidup banget nih Om nih. Yang sekarang ya baru mau sekarang lagi ya. Moga-moga sih bisa kayak dulu lah gitu kali ya. Citroen udah ada, Skoda udah ada lagi, Yaris GR ya kan, udah mulai seru lagi. Udah mulai nih. Sentul juga udah mulai, apalagi ada Mandalika. Iya. Moga-moga lebih ya bisa kayak dulu lah. Iya. Gitu. Harusnya sih Om. Wah, udah ini apa ya, paling ini mainan-mainan tadi. Iya. Ini Eternal lagi, VR4-nya lengkap banget. Ya majalah-majalah biasa kan. Sampai emblem-emblem Om ya. Buat literasi kan kita nyari-nyari majalah. Jadi nggak asal ngumpulin mobil gitu. Emang historicalnya harus biar gini-gini lah Om ya, majalah-majalah jadul ya. Brosur, katalog biasanya sih. Ya emang sengaja ngumpulin ya Om? Ya ngumpulin juga sih. Rata-rata nih di Jepang sih kalau majalah-majalah gini. Oh iya, sempat tinggal lama Om ya di sana ya? Enggak sih, cuman beberapa tahun kan sekolah aja. Tetap sih Om lumayan lama kayak beberapa tahun tuh Om sekolah. Iya lumayan lah. Oh ini rally artnya apa nih Om nih? Setir? Ini setirnya dia sama yang nempel. Cuman kebetulan ini dapat baru, jadi buat inilah. Baru ini? Ini baru. Waduh, nemu baru, aja lagi. Bener baru nih. Gokil Om. sama itu, cuman itu udah dipakai kan, lebih kondisinya ya, lebih bersejarah lah itu. Ini juga grup A ini kan ininya. Oh iya. Jadi fungsinya ini sebenarnya buat rally apa nih Om? Ya buat masukin udara kan biar nggak panas kan. Tapi kan debunya Om. Iya, ada sih debunya. Daripada kepanasan kan. Ya. Mendingan kedebuan. Iya. Makanya dia dikit. Tapi biasanya kalau yang di rally yang ada saljunya, biasanya nggak ada. Ditutup. Tutup. Dia biasanya kalau rally-rally ya. Asia Pasifik tuh ada ini. Dia udah jauh, treknya panjang, gerah. Ya udah pastilah. Oke. Iya. Oke, kita lanjut ke bagian sana. Yang balap touring ya. Oh, touringnya. Balap touring itu balap aspal. Nah, itu gokil juga ini. Yuk, kita lanjut ke sana. Nah, ini ada lagi nih yang bukan Mitsubishi nih selain itu udah Ford. Ini Mazda nih Om ya. Iya. Nah, ini basicnya Mazda apa nih Om nih? Ini Mazda 323. Dia orang nyebutnya tuh ada yang bilang nyebut Familia, ada yang nyebutnya GTX ya. Kode rangkanya tuh kalau kita nyebutnya Mazda 323 BF ya. Jadi BF. Dia sama dengan Ford TX3. TX3 yang digantung itu Om. Ya, itu kembaran lah. Lagi tuh, yang digantung. Nah, cuman beda ya Mazda ini Ford, tapi dia bersharing platform. Iya, platformnya kayak mobil-mobil sekarang juga banyak. Mesinnya juga gitu. sama sih. Mesinnya sama. Kayak di rebadge gitu mungkin ya. Iya, tapi agak beda-beda dikit lah. Nah, ini emang buat rally nih Om nih. Ini rally, ini grup N. Oh, grup N. Sama kayak Terna ini ya, masih ada jok ada ya. jok, ada plafon, ada Wah, gokil. FWD apa 4 wheel ini? Ini 4 wheel. 4 wheel juga. AWD. Jadi mesinnya juga turbo. Jadi dia mesinnya B1600 turbo. Jadi apa ya? Kalau di kita nggak ada sih mesin ini. Nggak ada mesin ini. Nah, ini turunnya saat itu kelasnya bareng? Dia 1600 ya, kelas 1600. Mungkin barengnya ya Vortex 3 yang turbo. Oh, yang kecil-kecilnya gitu ya. Mungkin bareng apa lagi, tapi dia AWD sih. Kelasnya kalau sekarang AWD dan turbo. Iya. Yang di sini nih, ini rata-rata sama ya. Jadi AWD, DOHC, injeksi, turbo. Cuman bedanya ini 1600. Kalau yang itu 1800, yang Ford itu yang ini 2000. Oh, beda kelasnya. Nah, yang digantung? Beda kelas. Itu sebenarnya bukan mobil museum, itu mobil lokal lah. Mobil lokal, cuman di build rally gitu? Iya, ala-ala lah ya. Karena dulu
ada di kita itu tahun 86 kalau nggak salah, itu juara rally Indonesia itu mobil seperti ini. Pakai ini mobil kayak gini. Tapi yang build up ya. Kalau bedanya dengan yang build up dengan yang lokal itu, kalau yang build up itu turbo, DOHC, AWD. Iya. Yang ada yang lampu bulat ya Om ya? Ada, tapi ini yang juara tuh yang lampu kotak. Oh, yang lampu kotak kayak gini. Lampu bulat tuh yang lebih barunya. Faceliftnya justru bulat ya. Jadi dulu tuh drivernya Om Beng Suswanto dan navigatornya Om almarhum Adiguna Sutowo. Nah ini ngikutin itu. Yang itu kemana tuh Om? Belum ke tracking? Nggak tahu. Mungkin nggak udah tahu, yang tahu. Kayak tadi dibilang udah dipoto atau ya nggak tahu. Iya. Karena dia bentuknya sama persis dengan TX3 lokal kita. Jadi terus kalau ini lokal ya berarti versinya ya? Yang ini lokal. Kalau yang di juara nasional dulu itu build up. Itu. Wah sayang sih yang kayak gitu-gitu tuh. Mestinya pernah ke Parung biasanya kayak gitu tuh. Harus nyari di Parung. Iya. Cuman cepet banget Om. Hari Minggu ini ada kadang saya nyari mobil ya. Minggu depannya udah nggak ada Om mobilnya. Iya, biasa gitu sih. Iya, udah jadi besi lempengan. Bonder mau gitu ya. jangan. Oke, kita lanjut ke dalam nih. Ke sana ya. Nah, di sini udah mulai masuk bagian aspal nih Om. Ya, oke. Mobil-mobil touring, sirkuit lah. Balap. Iya, mobil balap. Aspal. Nah, ini ada Starlet nih Om nih. Starlet, ya. Tapi beda juga nih Om ya, kalau yang ini kan RWD ya? RWD. Ini KP ya? Iya, KP ini KP. Starlet generasi kedua. Kedua ya? Mungkin teman-teman Starlet nggak tahu kali ya, belum tahu lah. Iya, ini generasi kedua. Jarang. Dia RWD, nggak FWD kan? Tahu-taunya kalau sekarang kan FWD semua. Gen 1, Gen 2 berarti ya? RWD ya? Gen 1, Gen 2 gerak belakang, benar. Karena memang kayaknya dulu tuh nggak mikirin reliable gitu kali Om. Kalau dipindahin ke depan kan mungkin biar simpel. Iya sih. Nggak makan kos banyak. Benar. Ya kan? Ini gokil sih. Ini kemarin jadi gue kesini ngeliat mesinnya serem juga. Iya, karena dia kan ini mobil balap terakhir dipakai balap retro ya. Retro itu kan berarti udah rada baru ya, udah disentul bukan di Ancol. Dia terakhir balap itu 2011-an. Jadi mesinnya udah mesin tahun itu juga sih. Ini udah 4AG Blacktop 4AG 20 berarti ya. Walaupun ngikut regulasi retro ya, jadi pakai distributor, pakai 4 barrel karburator lah ya. Kita lihat dulu Om mesinnya Om. Monggo. Ya. Ini yang penasaran sama mesinnya. Tinggal dibuka sih. Oh, tinggal dibuka ya. 4AG 20 Blacktop 4 barrel. Ini sih emang buat race. Ini mesin legend juga nih Om. Legend. Iya kan? Jadi ini aslinya ini mobil KP buatan TRD. Asli TRD Aslinya dulu awalnya memang buatan TRD. Berarti emang buat race dong ya? Buat balap ya. Oh. Jadi sejarahnya dulu ini awal balapnya dulu dia punya orang Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya ya, karena orang top sekarang. Tapi beliau balapnya tuh bukan di Jakarta, balapnya di Malaysia. Pakai mobil ini? Pakai mobil ini. Jadi dia sering ikutnya di Grand Prix di Malaysia lah. Karena beliau dulu kan, kalau nggak salah kan orang Kalimantan ya, tinggal di Kalimantan. Jadi balap di sana. Terus selesai balap di sana, kayaknya pernah balap di Ancol juga 80-an, tapi gue cari dokumentasinya nggak ketemu. Nah, terus ngilang tuh mobil itu. Pernah dipakai, dibeli orang, dipakai drag race, pernah segala macem. Nah, terakhir dipakai balap sama seorang sahabat saya, Mas Tommy namanya, Tommy Budi Utomo, almarhum. Iya. Nah, foto-fotonya ada. Ini foto-foto terakhir race nih Om. Terakhir. Livery juga masih sama ya? Liverynya sama. Jadi ini livery TRD. Oh, livery officialnya TRD Jepang di zaman itu. Dibalikin lagi ke zamannya dia ya. Tapi emang basicnya emang untuk race aspal emang mobil balap ya. Karena dia kan ininya fiber semua nih. Oh ini fiber. Udah enteng lah ya. Udah enteng ya. Wah, gokil. Nah, KP ini kalau nggak salah saya sering lihat sih beberapa unit di jalan emang masuk resmi apa gimana sih Om? Enggak sih, build up ya. Cuman rata-rata kondisinya udah pada aduh. Tapi yang KP masuk di Indonesia
setahu saya ya, yang 2 pintu asli itu cuman ini. Yang yang lainnya 4 pintu, bener. Karena dia kebanyakan dari negara tetangga ya, dari Malaysia itu 4 pintu. Walaupun ada yang di-convert jadi 2 pintu ada. Oh iya, ini 2 pintu. Tapi yang asli 2 pintu ini. Asli berarti ini ya. Iya. Dan sejarahnya itu TRD. TRD ya. Nah, mungkin kalau nggak TRD nggak ada di sini. Yes. Bener. Tapi memang mobil ini kalau gue suka ya, karena ini mobil ganteng gitu ya. Betul, setuju banget. Tapi kalau kita di Jepang, kita lihat yang biasa, yang bukan mobil balap, itu cupu. Iya, culun banget. Culun. Jadi yang bikin ganteng tuh sebenarnya ininya. Iya. Over fendernya ya. Yang bikin ganteng tuh over fendernya. Nggak tahu ya. Iya, kalau kita lihat mobilnya yang biasa, cungkring. Cupu banget. Di Jepang kan suka ada tuh kalau di desa-desa, bukan di desa sih, di pinggiran-pinggiran suka ada, atau anak-anak retronya suka pakai. Itu culun. Bempernya kecil gitu. Ya, sama sampai EP71 juga kan standarnya. Oh iya. Nggak sih, kalau yang turbo kan udah body kit lah apa. Tapi begitu pakai over fender ini over fendernya namanya N2 kalau nggak salah, buatan TRD. Oh, kayak 86 juga ada ya? Ya, 86 ada tuh. Buat race-nya. Emang begini. Mesinnya begini juga nih, 4AG. Cuman dulunya TRD-nya nggak ini Om ya mesinnya? Nggak, ini kan yang masang si almarhum Mas Tommy. Mesin aslinya ada Om masih? Saya nggak tahu mesin aslinya apa. Oh. Waktu saya dapat mobilnya ya memang mesinnya ini. Ya untuk Uber zaman sekarang ya Om. Iya. Oke banget sih pakai ini. Partnya masih banyak. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, tar dulu nih mesinnya nih Om nih. Oh iya, mau. Ada beberapa mesin-mesin. Ya itu tadi kan kita kan mendekati museum kan pengennya ya. Jadi ya ada dekorasi apa. Ini rencananya di sebelah mobilnya nih gitu Om. Tadinya begitu pengennya, cuman karena masih lokasinya mepet ya. Ini kan mesin GT4 itu yang di sana tadi ya, yang rally. Ini mesin kalau zaman dulu ada drag race kijang drag race. Ini dulu mesinnya kayak gini, jadi speknya 7K begini ya. tapi tegak. Jadi mesin K tapi tegak. Tegak. Biasanya tidur. Biasa kan tidur, ini mesin tegak. Makanya kalau kita lihat persnelingnya kan pengkong. Karena dianya miring kan gitu. Iya. Ini emang dibikin kayak gitu apa emang udah dibikin berdiri? Emang kalau balap kan dia dibikin tegak, kalau 4K lebih nggak tahu ya kalau. Karternya miring berarti Om ya? Harusnya sih dibikin baru kali ya, iya, dibikin lurus ya, ngikutin kompol. Ini TG nih ya, ini misalnya. Nah, ini 2 TG. Ya. TG, Legend. 2 TG. Nah, yang ini? Nah, ini mesin lucu nih. Ini kalau di Jepang kan ada Celica TA64 kalau nggak salah, itu yang agak bulat gitu bodinya ya? Grup B. Kotak grup B. Nah, mesinnya itu 4T GTE. Ini 4T GTE. Tapi ini 3T GTE-nya. Jadi bukan buat rally-nya, ini buat jalan rayanya. Nah, yang lucu sama itu, businya 8. Oh iya. Pusing nggak tuh ngeliat kabel businya? Businya 8. Jadi dia 4 silinder tapi businya 8. Turbo ya? Turbo 2000 cc twin cam DOHC turbo. Emang dapat mesinnya begini aja nih Om ya? Begitu ya. Saya baru lihat nih Om mesinnya. Mesin-mesin jadul nih. Sebenarnya bisa sih dipasang kemana, tapi kan kadang-kadang nggak sesuai dengan ininya ya. Jadi ya udah taruh sini dulu. Ini 3S lah ya, mesin Legend juga nih. Ya. Ini sudah. Ini 3S GTE generasi 1. Iya, yang gearboxnya 4 wheel lagi ya. Waduh. Standar masih turbonya juga standar. Tetap Om, standarnya kan turbo Om. Ya. 200-an horsepower. Iya sih. Ini kencang sih mesin. Gokil. Kita ke dalam. Ini enggak. Nah, kita masuk nih ke dalam nih. Ya, ini ngeri silakan. juga nih Om ya. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Apa ngeri? Silakan. Ya, Om. Ini ada yang Orion juga nih Om ya. Iya, ini asal masuk aja sih. Harusnya ini tempat yang tadi yang Garuda. Oh, yang Garuda di sini. Ya. Nah, ini mau nunjukin ini nih yang Garuda nih. Ini fotonya. Oh, iya ini fotonya yang tadi race ya, Garuda ini ya. Tadi yang body kitnya masih plek-plekan begitu Om ya. Ya, mirip-mirip ya sama gini masih. Wah, gokil sih. Cuman ini body kit. Nah, ini gue nggak tahu ya, mungkin mesti nanya ke pembalap, ke beliaunya ya. Jadi 85 itu body kitnya beda dengan yang tahun sebelumnya. Apakah itu nabrak atau apa?
Gue nggak tahu. Karena sebelumnya itu lebar gitu. Jadi pantatnya tuh gede gitu, ada bolongannya. Nanti kalau lihat fotonya ada deh. Nah, yang ini 85. Ini 85. 85. Sebelum 85 ada body kitnya gitu. Di fotonya ada, tapi gue dapetnya udah bentuk ini. Gitu. Ini terakhir nih berarti 85 nih ya. Iya. Iya, Garuda Indonesia logo baru. Ya juga tuh 85 udah begini kalau gue. Iya, 85. Nah, yang ini Starlet KP47. Dia Starlet generasi 1. Gen 1 Gen lebih 1. jarang lagi nih Om. Jarang, ini RWD juga. Iya. Dulu tuh Starlet gini ya, bentuknya kayak mirip-mirip hatchback sedan gitu ya Om ya. Sedan, dia kan asalnya Publika. Makanya kan dia kodenya masih KP. Iya. K itu mesinnya, engine-nya K engine, P itu Publika. Sampai sekarang kan Starlet kan EP gitu ya. P-nya itu masih Publika, jadi dia memegang sejarahnya. Cuman kalau EP ya mesinnya E gitu aja sih. Wah, ini gokil sih. Ini kebetulan dia mobil balap bikinan Toms kalau yang ini. Yang ini Toms Ini nih Toms. Gitu. Ini asli Toms juga nih Om ya? Ini asli. Waduh. Jadi dulu nama pembalapnya Om Andi Ustana. Itu kalau mau lihat itunya, apa nama itunya? Namanya ada tuh kalau di Zoom. Koh Eric Lee namanya dulu apa namanya tuh? Tunernya. Dan dia yang ngurus waktu itu ke Jepang. Karena kan Om Eric Lee ini dulu pernah sekolah Toms di Jepang. Jadi kayaknya dialah yang ya apa ya ngurus-ngurus, belinya di Toms, kirim ke Indonesia, balap gitu. Ini balap tahun 86 nih Om ya? Enggak sih, ini 89. Misalnya 86, Muda Race 86 berarti ya? 86 ya? Lama banget ya? 80-an. Kalau itu kan berarti 80 ya? Ini foto tahun 80 juga nih Om. Ini nggak sih? Bagus banget ya fotonya ya? Oh, 86 dia masih balap ya? Karena dia kalau nggak salah pertama balap tuh 78 nih mobil. Gokil ya, 78. lama juga ya. Wah, parah sih. Ganteng banget sih ini Om. Nah, sama ini yang bikin ganteng White bodinya ya. Kalau aslinya culun juga. Di Jepang suka ada di museum yang bukan balap. Iya, standar jelek banget nih mobil gitu. Begitu yang balapnya, nah dia agak gitu. Ganteng. Kalau nggak ada Om Anton, kita nggak bakal tahu nih sejarah-sejarah mobil-mobil aneh ini bisa masuk ke sini ya kan. Iya, aneh sih. Dia, nah kalau sejarah ini dulu ya, Starlet KP balap ini dulu dia masuk 3 unit. Cuman 3 unit masuk. Dan itu mobil balap semua ya, maksudnya bukan mobil kedutaan atau apa, mobil balap 3 unit. Yang satu, yang paling kenceng, itu nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak terselamatkan lah, nggak tahu jumlahnya ada di mana rimbanya, nggak tahu lah. Nah, yang 2 bisa gue selamatkan. Yang satu ini, yang satu yang sana. Jadi ini punya ini bikinan Toms, yang sana bikinan Kuwahara. Beda sama rumah modifikasi aja ya? Beda rumah modifikasi. Yang satu itu justru yang paling kenceng Om? Yang paling kenceng itu yang itu. Itu dia yang hilang Om? Hilang. Karena kekencengan Om? Nggak tahu. Itu yang paling kenceng punya Om Tinton. Tapi nggak tahu kemana. Udah di tracking juga nggak tahu tuh ya? Iya, belum tahu lah. Belum tahu. Kayak suara yang di situ tuh udah. Nah, yang ini kenapa dia selamat? Karena dia kalau dikampakin juga murah. Kenapa murah? Kecil. Pertama kecil, yang kedua dia fiberglass semua. Ini kan sampai pintu-pintunya fiberglass. Pintunya fiberglass, ini fiberglass semua. Nah, makanya dia juga yang ini nggak bisa ikut balap retro. Karena pintunya fiberglass. Kalau balap retro harus besi. Pintu harus besi. Yang Kuwahara pintunya besi. Yang sana tuh. Untung yang itu nggak di kilo ya Om. Alhamdulillah nggak. Wah, ini beda kilo sih. Nangis ya Om ngeliatnya. Nah, mesinnya juga ini bukan mesin aslinya. Jadi mesin aslinya itu mesin balap yang spesial banget ya, namanya 3KR. Jadi kan bayangin nih, mobil tahun 70-an, mesinnya 3KR. 3KR itu mesin 3K, 1300 cc,
tapi dirubah sama TRD menjadi DOHC. Injeksi tahun 70-an udah injeksi. Tahunnya ini udah injeksi. Udah injeksi, mechanical injeksi ya, kayak mungkin kalau di kita Mercy ya, semi gitu ya. Dan HP-nya di atas 200 kalau nggak salah. Untuk mobil sekecil ini, seringan ini tahun 70-an ya. HP-nya 200. Kencengnya kayak apa? Dry sum dia. DOHC ya. Kalau 3K di sini kan biasa tuh. Ini DOHC. Itu. Nah, itu mesin aslinya sudah nggak tahu di mana. Yang nempel? Yang sekarang nempel ini mesin balap juga, tapi 2TG. Dry sum juga sih. Ya daripada mungkin susah partnya kan, atau pernah jebol atau gimana dulunya. Kayaknya kan? Udah pernah ditelusuri ya, kayaknya dibeli sama orang Filipina. Mesinnya doang. Mesinnya. Dan itu mesin sekarang itu mahal banget mesin itu. Karena di Jepang pun dia udah jadi kolektor item ya, 3KR itu ya. Gokil guys. Untung di mobilnya masih ada 2 ya. Cuman orang Filipina mungkin nggak punya mobilnya om. Mungkin nggak tahu, nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Ya. Nah ini ada apa lagi nih om? Kemana? Kesana? Yuk. Ya ke sana. Ini kameramannya udah agak capek om. ini baru mau satu video ini. Ini ada velg-velg juga nih om nih. Iya ini velg-velg 70-an ya, 70-an, 80-an, biasa dipakai balap juga, dulu pakai harian juga, zaman dulu, anak-anak zaman dulu lah. Ini rata-rata sih, rata-rata 13, ring 13 ya. Kalau zaman dulu lebar banget om, lebar berapa ini om? 9, 8, rata-rata segitu sih. Di zamannya ban donat tuh om. Ban donat. Sempat eksis juga tuh, 2010-an lah ya. Iya. Sempat eksis lagi gitu. Kalau sekarang sih rata-rata retro pakai donat juga, cuman ring 15 ya, ring besar. Kalau dulu 13. Kalau dulu 13 rata-rata itu. Susah nyari bannya kalau 13 sekarang. Susah banget Tom. Apalagi ini masih utuh ban-ban slick gini lagi ya. Iya, ini ban kebetulan dapat ban apa ya, ban buangan lah, ban buangan bekas mobil-mobil balap. Ya udah, ya legend juga om, udah sejarahnya juga nih ban. Ban-ban gundul ini kan, gundul. Nah ban ini plastik. Ya. Ini ban ini Hankook ya, ban. Ini ban Korea. Ban apa namanya? Ban hujan mungkin ya. Jadi kan balap ada yang hujan, ada yang kalau yang ini slick yang buat yang panas. Kering ya. Kering. Wah, gokil sih. Tuh di atas masih ada velg lagi. Iya, velg 13, 14, TRD, aduh zaman dulu. Nah, harusnya TRD gini nih kalau yang TRD itu. Oh, velgnya ini harusnya. Nah. Yang TRD, iya. TRD 13. Gokil sih om. Nah, ini spesial juga nih om. Lumayan. Ya, ini kayaknya paling spesial nih, tempatnya adem. Di tengah gitu kan. Ini ada foto-fotonya sih kalau yang ini. Nah, ini ada foto-fotonya. Dulu awalnya datang ini warnanya pink. Ya? Kemudian kesini ya? Terus ke situ ya. Ini ngikutin warna itu. Oh iya. Ini terus terakhir ke sini. Silver agak-agak biru. Ini kan putih ya? Putih biru. Kan ada nama-namanya tuh. Nama-namanya itu ada namanya. Iya. Nah, ini nanti bahasnya di YouTube-nya Gani Rahman. Oh, siap. Ntar lengkapnya nih om ya. Karena ceritanya denger agak panjang nih. Berarti harus makan siang dulu. Iya, makan siang dulu. Kita ke belakang aja dulu ya. Nah. Ini udah jelas nih kalau lawan Wonder 3 nih di belakang. Itu udah jelas. Tapi Wondernya ini kenceng ya. Aswin Bahar loh, nggak main-main. Beda nih legend om. Iya. Beda sama yang di bengkel saya. Emang ada lagi, beda. Oh beda om. Kalau itu sih udah jelas legend om. Wah gokil sih. Tuh Wonder nggak tahu juga tuh om mana ya. Katanya infonya di Surabaya kayaknya sih. Tahu sih yang punya siapa gitu. Yang penting tapi masih ada sih om mobilnya nggak sih. Maksudnya sekarang lagi in banget tuh Wonder. Iya ya, Wonder, ntar lah cari. Kepikiran kan? Udah mahal ya? Bener om, sebelum harganya kayak Estilo. Iya bener juga ya. Setrikaan ya? Iya setrikaan. Nah, ini ganteng banget sih ini om. Ini liverynya Advan lagi. Sprinter ya. TE47. Nah ini rada beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan memang masuk sebagai mobil balap. Kalau ini mobil kedutaan
yang dibikin balap oleh kita di Indonesia. Ya, jadi mobil daily gitu. Yang dibikin balap ya. Dan dia balapnya udah balap sentul ya, maksudnya udah 2000-an belas-belasan. Oh, bukan mobil jadul buat balap ya. Bukan balap yang di Ancol tahun 80-an gitu, bukan. Nah, ini body kitnya gimana nih Om? Apa emang ada body kit untuk ini yang bentuknya begini? Nggak ada sih, jadi sebenarnya dia ada body kitnya. Body kitnya cuma kayak gitu doang tuh. Oh iya, depannya nggak ada ya? Nggak ada, cuman waktu dapet body kitnya nggak ada. Polos gitu aja. Nah akhirnya iseng-iseng aja, ini sebenarnya body kitnya Starlet. Ada spare, dipas-pasin aja, pasang di sini. Penyesuaian lagi. Iya, nggak terlalu cocok sih sama fotonya, cuman nyoba-nyoba aja biar ganteng sih Om. Ya karena kalau polos cupu, iya. Ya, suka nih Om Anton nih. Ya karena kan gambarnya belakangnya kan gendut gitu kan. Iya, udah keren ya belakangnya. Mau bikin gendut gitu gimana cara bikinnya, gambarnya terbatas. Pakai punyanya itu aja ada sisa kan, dipasang, ya dipas-pasin dikit. Tapi kalau dia kan depan belakang, ya udah depannya pasang sekalian. Iya. Gokil. Ini mesinnya apa nih Om? Ini Bims 3S Bims. Ada sih kalau mau dilihat. Udah mesin sekarang? Boleh. Udah retro, udah mesin retro. Udah retro ya? Four barrelan juga berarti? Iya, karena dia balapnya balap retro ya. Moga-moga nggak ada tikusnya. Waduh, ini sih udah mesin sekarang nih Om ya, mesin sekarang, Altezza nih. Iya. Ya ini emang spek balap retro ya. Iya. Paling sering dipakai ini sih Om ya. Ya, ini. Iya nggak sih sama 4AG blacktop. Cuma kencangan ini sih Om kayaknya. Iya kan dia udah 2000. Iya, kalau 4AG blacktop kan 1600. 1600. Kecuali di stroke. Dan dia kalau dia spesialnya kan gearboxnya sampai 6 atau 7 mundur ya? 7 mundur. 7 mundur. Spesialnya di situ emang. Sekarang udah mahal juga mesin ini ya? Wah kacau. Cuman memang dia nggak ngeluarin turbonya. Iya, dan turbonya ya di GTE itu kan. GTE. Soalnya dia high rev ini mesin. Makanya dipakai retro. Cuman karena retro ya dia distributor dan four barrel, karburator. Udah sih itu aja. Udah. Sip. Nah, ini masih berat karena belum fiberglass. Gokil. Itu belakang Starlet juga Om ya? Itu yang tadi yang sejarahnya. Nah ini fotonya juga ada nih. Oh iya ada fotonya. Jadi dia kerennya dia pernah jadi cover majalah. Majalah MM tahun 80. Dapat lagi Om. Ya, majalahnya ada. Oh ada soalnya. Tahun 80 nih mobil. Jadi cover majalah. Jadi balapnya Grand Prix 79. Majalahnya tahun 80. Ini Januari 1 Januari lagi Om. Jadi di sini tuh dulu pembalapnya orang Jepang namanya Mizaki Sang. Pakai mobil ini. Ini Om Tinton balap di Malaysia nih kalau salah nih sama ini. Pakai mobil ini juga. Iya, itu namanya kan tuh masih ada Tinton. Oh iya. Kalau Om Tinton kan nomor lambungnya selalu 5. Nomor 5. Ini dibikin 5 ngikutin juga. Ini ya, ngikutin ini. Livery-nya juga ya? Livery ngikutin ini. Wah, gokil. Aero gitu kan. Nah ini kalau ini Starlet? Ini Starlet yang tadi. Oh, sempat dipakai drag race juga ya? Iya, ini. Oh, iya. Jadi ini mobil-mobil yang udah bosan ikut balap. Termasuk itu. Itu mobil yang tadi depan. Cuman dia pernah ganti livery kayak gitu. Diitemin aja ya? Diitemin, ya. Mobil capek. Bukan capek sih. Ya udah waktunya istirahat buat balap lah gitu. Iya, mobil perang. Sejarah, iya. Mobil perang. Nih, ini kan mobil. Oh iya. Ini udah ini syarat yang tadi yang ini udah sentul nih sekarang nih mah ya. Iya. Ini juga udah sentul cuman ya. Ini velg F1 bukan sih Om? Ini kayaknya kan ini center lock ya, velg center lock lubang 1. Iya. Oh iya, khusus center lock semua. Oh itu enggak sih tapi. Nah yang ini aja, ini kayaknya velg formula. Dulu kan ada formula kecil tuh yang di balap sentul tuh. Nah ini velgnya. Iya, seset nih Om. Ada yang cuma 2, ada yang ya ini kan nggak dipakai juga sih buat pajangan. Ini baru bener nih RPF 1 nih Om ya. Emang ada yang nggak bener? Tapi nggak sih ini OZ tuh kan RPF 1. mirip RPF 1. Ini. Iya. Ini masih udah coret-coretan. Mas itu saya ada namanya tuh masih itu. Iya.
Bekas apa ini Om? Ini bekas lebar RX-7 yang FC. FC buat balap juga Om. Balap. Jadi dulu kan itu kan RX-7 SA22C. FB lah kalau kita taunya ya. Yang dari Jepang cuma satu itu. Nah, beberapa tahun berikutnya masuk generasi yang FC. Nah, itu masuk banyak tuh. Masuk dari Australia, setir kiri. Itu kalau nggak salah 8 unit apa buat race tuh. Buat balap ya. Unitnya nggak kelihatan juga tuh. Sekarang nggak terlacak di mana. Iya kan? Udah nggak tahu kemana. Ini peleknya. Oh. Ya Cuma mungkin dapat peleknya doang. berawal dari velgnya dulu Om ya. Buat nemenin yang itu. Tapi udah nggak tahu, nggak kelihatan tuh. Dulu ada 8 ya. Yang ke Semua tracking pembalap 8 tuh Om. 8 atau 9 lah. Mungkin ada yang lari keluar juga mungkin Om. Mungkin. Kan mobil balap kita kan banyak yang sempat dijual. Keluar, ya? Mbah Ivan tuh yang tahu kan. Dia ikut Goodwood kan, ada orang Indonesia. Oh pakai, dia beli 240 RS. Dia beli yang dulu yang bekas apa? Fairlady, yang balap yang bekas Paul Newman itu kan dibeli. Banyak yang lari Terus keluar ya. BMW apa gitu, banyak kan. Ya untung udah Om Anton kayak gini. Iya Ya, Om. Ada historicalnya yang masih bisa dipertahankan di sini ya kan. sedikit-sedikit lah dapat. Gokil sih. Ya udah. Oke. Gitu aja Om ya. Siap. Nextnya kita bakal bahas RX-7 Siap. SA22C ya Om. Boleh. Sama gua juga, sama Gani. Bertiga kita bahas SA22C. Tuh, legend sih dan keren banget mobilnya. Oke, sampai sini dulu YouTube gua. Dan YouTube Om Anton, iya dong, jangan lupa boleh dong, di subscribe dan di like juga. Ya. Nanti dikasih tahu di bawah. Di bawah ya, Oke. YouTube-nya. Sip, sampai sini dulu. Thank you Terima ya. kasih banyak. Terima kasih.